Halo pemirsa, dengan bertambahnya usia, gangguan sendi makin sering terjadi di lutut, pinggang, dan bahu. Jangan dibiarkan, kita perlu Viostin Halal. Nutrisi sendi dengan kandungan lengkap dan bersertifikat halal untuk menjaga kesehatan sendi. Viostin Halal sudah lebih dari 10 tahun dipercaya masyarakat Indonesia mengatasi gangguan persendian. Mau sendi sehat? Ingat Viostin Halal. Tak cuma Ormas Pekat dan Aliansi Lawyer Muslim Indonesia, sejumlah aktivis pun siap mengawal kasus video asusila mirip Rebecca Klopper sampai pelaku dan penyebar video tersebut diganjar hukuman setimpal. Pasalnya kasus serupa yang pernah membelit Gisela Anastasia, Luna Maya dan Cut Tari tak sampai menyeret ketiganya ke balik jeruji besi meski 3 artis sensual itu sempat dijadikan tersangka. Tapi benarkah video asusila berdurasi 47 detik itu dibuat pada awal 2021 lalu saat Rebecca baru berusia 18 tahun? Jika benar saat itu Rebecca masih di bawah umur, mengapa ia bisa terjerumus ke pergaulan bebas? Benarkah saat perekaman video itu Rebecca dalam keadaan setengah sadar? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sosok Rebecca Klopper menjadi artis Indonesia yang paling banyak ditelusuri netizen via Google selama sepekan ini. Pasca wanita Indo-Australia itu tersandung kasus video asusila. Satu Indonesia seolah mempertanyakan moralitas Rebecca lantaran selain video berdurasi 47 detik, bukti digital tentang gelora asmara Becca bersama sejumlah laki-laki dikuliti oleh media online dan sejumlah akun gosip. Gaya pacaran Becca dinilai kelewat mesra. Banyak pula berita sumbang tentang gaya hidup bebas Becca yang seolah mengadopsi budaya barat. Tapi bagi sebagian netizen dan penggemarnya, Becca seperti artis bertalenta yang tak cuma jual sensasi, tapi juga dibarengi oleh prestasi. Tak heran bagi Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, Becca adalah calon menantu idaman. Oma Dewi atau yang akrab disapa Oma Gala begitu bangga memiliki calon menantu yang terkenal dan berprestasi di jagat sinetron. Setidaknya saat Fadly Faisal putranya baru meretas karir di jagat hiburan, Becca sudah berulang kali masuk nominasi di sejumlah ajang penghargaan bergengsi. Seperti inilah sambutan Oma Gala saat menyambut kedatangan calon menantunya. Masa itu waktu itu si Becca suka banget, jadi mama pengen bikin lagi, mana tahu dia datang lihat Gala. Mau datang sih nengokin Gala. Oh gitu, tunggu aja keseruannya ya. Berarti mama nggak salah dong beli daging. Jadi mama bikin nanti dendengnya, mana tahu dia datang kita masak ya. Ikutin ya keseruan mama nanti masak sama Becca. Waalaikumsalam. Wangi banget nih lagi masak ya? Iya, tante lagi masak kesukaan Becca yang kemarin. Mau lihat nggak? Mau. Ayo kita lihat cara masak. Biar diajarin cara masaknya ya. Nanti kalau dia udah bisa masak kan bisa masakin Ai. Wah, Ai nih. Jadi harus bisa masaknya. Nanti kalau Ai lapar tengah malam, oh masak apa ya? Kan si Becca kemarin suka banget tuh. Jadi mama bikin lagi, mana tahu si Becca mau belajar. Papa mau ikut nggak? Makan tahu. kalau Makan, ikut makan aja lah Pak ya. Oke Pak lihat. Ini agak asin Bah. Ini kue bawangnya, kue bawang. Nah ini udah selesai nih dendeng kesukaan Rebecca Klopper. Mudah-mudahan dia suka banget ya. Kalau Becca di sosok mata oma itu anaknya baik, santun, dan penyayang kayaknya. aku nggak bisa dipuji. Terus ada yang nanya, menurut Oma, Becca jadi mantu idaman nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan.
Secara bibit, bebet, dan bobot, BK memang masuk kriteria calon menantu idaman Haji Faisal. Putri pasangan James Cloper yang berdarah Australia dan Susana yang berdarah Jawa ini juga tajir melintir sejak bayi karena ayahnya bekerja di pertambangan minyak di Dubai, sementara ibunya adalah pengusaha. Selain santun, BK juga royal kepada calon mertua. Akan tetapi, kasus video asusila mirip BK seolah mengoyak kebanggaan Haji Faisal dan Oma Gala terhadap calon menantunya itu. Mereka mengaku syok, tak menyangka masa lalu BK sekelam itu. Sekarang Haji Faisal pun tidak bisa leluasa berjualan di Tanah Abang lantaran pelanggan maupun mitra bisnisnya merasa terganggu dengan banyaknya media yang ingin mengungkap keberadaan BK. Yang lebih memiriskan Haji Faisal pasca BK kabur ke rumah Fadli untuk menghindari wartawan. Muncul berita miring yang menyebut putranya tinggal satu atap dengan BK tanpa ikatan pernikahan. Kalau saya berperasaan nggak mungkin, karena saya terhadap anak-anak saya sejak dulu kan didikan saya kan keras, didikan agama saya keras gitu. Namun saya tidak pernah mendahului Tuhan. Nah, takdir kita sudah ada. Udah deh. Tentang apa? Tentang masalah ini atau Iya pasti depresinya lah. atau gimana? Pasti. Seperti apa? Hampir setiap hari kok saya tanya, dan Rebecca juga setiap ada informasi apapun dia pasti, Kak ini aku begini, menurut Kak Ica gimana, dia selalu bertanya sudut pandang saya seperti apa gitu. Terus saya bilang oh iya dah nggak apa-apa, aman sih kayak gitu. Sebagai orang tua, tentu saja Haji Faisal dan Oma Gala menginginkan istri yang terbaik untuk putranya. Tapi benarkah lantaran kadung malu memiliki calon menantu yang dihujat bergaya hidup bebas, mereka berusaha menjauhkan Fadli dari BK? Gimana? Sama Bapak Faisal sendiri gimana? Pak Faisal masih merestui hubungan mereka berdua? Kalau itu no comment ya. Kita lihat lagi perkembangan kan gitu. Kita lihat lagi bagaimana nanti. Kita kan ngikut aturan kita ngikutin hukum kita. Itu aja sih. Tapi kan ya nggak boleh kita berandai-andai terlalu jauh ya. Kita berandai-andai terlalu jauh. Maka kita lihat nanti perkembangannya. Kita lihat nanti perkembangan. Saya selaku orang tua tentu harus menerima masukan dari anak-anak saya. Hal sesuatu yang baik tentu saya restukan. Kalau kurang baik tentu saya kasih pandangan. Saya kasih wejangan. Nah, keputusan tetap di tangan anak. Nggak bisa zaman sekarang saya memaksakan sesuatu kepada anak. Dia ketakutan, terus udah pokoknya kamu sekarang nomor satu kamu harus memikirkan mental kamu dulu, kamu harus happy, enjoy gitu, itu nanti kita pikirkan lagi bagaimana bisa menyelesaikan. Oh iya jelas, terguncang lah. Ya ketakutan lah, artinya kan khawatir ini bisa tersebar. Mengganggu psikisnya dia nggak pada? Pasti. Menangis? Iya pasti ya. Makanya saya juga nggak terlalu banyak bicara. Nggak terlalu banyak bicara, dan kaitannya dengan hal-hal yang sensitif saya tidak tanyakan. Nelangsa akibat calon menantunya dihujat satu Indonesia sebenarnya bukan pertama kali dialami oleh Haji Faisal dan Oma Gala. Pasalnya awal 2019 silam, mereka juga sempat syok menghadapi kasus asusila yang membelit Vanessa Angel yang saat itu masih pacaran dengan Bibi Andriansyah, putra sulung mereka. Bahkan kepada tim Star Pro, Haji Faisal terang-terangan mengaku sempat ingin memisahkan Vanessa dan Bibi. Namun seiring bergulirnya waktu, Bibi yang selalu mendukung Vanessa berhasil meyakinkan keluarga bahwa Vanessa adalah wanita yang bermartabat. Dan memang pada akhirnya gosip miring menepi dan fakta otentik yang menjadi pemenangnya. Vanessa mampu membuktikan bahwa dirinya adalah wanita yang berhasil mengangkat derajat suami dan mertuanya. Saat meninggal pada 4 November 2021 silam, Vanessa dan Bibi meninggalkan inspirasi positif tentang cinta sejati kepada halayak ramai. Dan sekarang Fadli Faisal seolah ingin mengikuti jejak sang kakak dengan berada di garda terdepan dalam membela BK. Ia siap menjadi saksi atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan BK maupun kasus dugaan pornografi yang menasbihkan kekasihnya sebagai terlapor.
Ini kan bukan delik aduan ya, delik umum. Jadi aparat penegak hukum bisa untuk melakukan penegakan hukum. Namun untuk memenuhi syarat formal hukum acara pidana, maka penting untuk melakukan pelaporan polisi. Nah, hari ini kita melakukan itu, ya semoga nanti diproses dan keluar LP-nya. Semoga ini menjadi perhatian kami sebagai Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia untuk menyampaikan ke publik bahwasannya video-video konten seperti ini sangat meresahkan bagi umat Islam khususnya. Maka penting kami ALMI hadir untuk melakukan advokasi terkait dengan isu-isu yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Tadi setelah telepon Mas Fadli menyampaikan bahwa tolong disampaikan bahwa itu bukan beliau. Itu aja sih. Bang, soal kemiripannya itu gimana? Tadi Abang bilang bukan Fadli. Nah, sementara Fadli kan kekasihnya Rebecca. Gimana apa sikap Fadli sendiri terhadap video itu? Itu kan bukan Fadli, tapi diduga itu perempuannya Rebecca. Fadli menerima nggak sih, Bang? Ya, intinya klien kami tadi berpesan Mas Fadli minta mohon doanya yang terbaik buat dia dan minta dukungannya supaya dia juga kuat dalam menjalankan proses ini. Dan yang pasti seandainya nanti pun klien kami Mas Fadli juga dimintain keterangan oleh pihak kepolisian, akan kooperatif dan hadir untuk memberikan keterangan. Ya kita lihatlah, biasa kan polisi kasihan aja sama korban kan, biasa kita lihat aja. Nanti kan ada pendampingan, ada hubungan sebab akibat. Mungkin dia broken home atau apa kan sah saja, atau mungkin dia gila. Kita nggak boleh mendahului penyidik. Saat ini kita lebih mengutamakan asas praduga tak bersalah seperti itu. Karena yang meresahkan itu yang menyebarkan ini. Makanya kan dari dulu saya bilang yang menyebarkan ini. Nah, kalau memang digali dan dikembangkan oleh penyidik, itu kewenangan penyidik pengembangannya. Saat ini polisi memang belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan pornografi yang membelit BK dan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh pemeran film Long Distance Relationship itu. Meski dihujat sana-sini, toh banyak artis yang bersimpati pada nasib BK. Video kayak gitu yang bener-bener itu bisa ngerusak mental sih kalau misalnya jadi dia, aduh itu pasti bakal ngancurin diri kita, which is sampai ke masa depan dan itu kan yang lakuin itu jahat banget sih. Kita sih di sini melihat dari sudut para wanita gitu ya. Itu kasihan banget karena si ceweknya tuh juga lagi setengah sadar gitu ya. Iya, terus tiba-tiba terjadi adegan seperti itu dan aku dapat beritanya. Ini baca threadnya sih ya Kak ya. Katanya si cewek ini tuh punya mantan. Mantannya itu katanya ya ini kan katanya mantannya itu yang menyebarkan. Pokoknya mantannya itu tuh suka ngancam si cewek ini. Kalau misalkan nggak kirimin duit, kamu nanti mau dikeluarin video-videonya. Kebetulan kurang mengikuti, jadi aku juga mendoakan yang terbaik aja. Mendoakan yang paling baik lah Mbak, prosesnya bisa baik dan membawa hasil yang baik, udah gitu. Lantas bagaimana karir BK pasca image-nya berubah sedemikian negatif? Mungkinkah BK mampu bangkit seperti halnya Luna Maya dan Gisela Anastasia yang pernah tersandung kasus serupa? Perbaiki kesalahan kayaknya kalau bercermin sama Ariel setahun kali ya. Setahun. Tapi harus melewati proses itu. Tapi kalau nggak melewati proses Ariel, menurut saya proses yang paling gampang itu minta maaf. Minta maaf itu cukup sedetik. Saya salah, saya minta maaf terhadap masyarakat Indonesia. Saya salah, saya minta maaf karena apa yang terjadi hari ini itu berdampak buruk buat anak muda di Indonesia. Saya minta maaf karena telah merugikan nama baik saya, keluarga, orang-orang yang bekerja dengan saya. Jadi itu kan butuh cuma beberapa detik, ya katakanlah 15 detik. Jadi kalau pertanyaan adalah apakah RK bisa memperbaiki nama baiknya, prestasi yang dia udah raih? Bisa banget. Berapa lama? 15 detik deh. Minta maaf atas kesalahan itu. Kalau itu memang benar, nggak usah ngeles, nggak usah ngumpet, nggak usah sembunyi. Sebaiknya dan sepatutnya dia minta maaf kepada publik dan menyampaikan secara terang benderang apa yang terjadi gitu, daripada dia diam-diam saja kan. Kan kasus masa lalu juga banyak itu, Luna Maya, Luna Maya lagi, si Gisel kan, kita terang-terangan aja karena sudah terpampang kan. Mereka juga pada ujungnya minta maaf juga kan, begitu kan. Ya ini pentingnya. Makanya sebagai wanita harus hati-hati kalau melakukan yang seperti itu, jangan sampai kecolongan itu, begitu.